northeast direction, in the southwest direction, in the direction below, in the direction above. Selamat malam, Romo Slamet. Selamat malam. Sehat semua? Suara saya cukup terdengar jelas? Terdengar jelas, Romo. Ya, terima kasih. Ya, kami persilakan kepada Romo Slamet untuk memberikan bimbingan Dhamma. Baik, terima kasih kepada pemimpin kebaktian. Selamat sore kepada umat Dhammaguna. Selamat sore kepada saudara-saudara yang mengikuti kebaktian Wihara Dhammaguna ini melalui Zoom dan beberapa melalui YouTube. Sebelum kita memulai mendengarkan Dhamma, mari kita bersikap anjali. Memejamkan mata, saya akan melakukan pujian kepada Buddha. Bagi ibu bapa yang berkeyakinan lain, dapat berdoa menurut keyakinan masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ibu bapak saudara-saudara semua, bahagia sekali saya pada hari ini mendapatkan kesempatan untuk berbagi Dhamma kepada saudara-saudara semua yang melakukan kebaktian di Wihara Dhammaguna ini, di mana Wihara Dhammaguna juga berbuat kebaikan dengan berbagi melalui media online, yaitu melalui Zoom dan melalui YouTube, sehingga kebaktian dari saudara-saudara Wihara Dhammaguna ini dapat juga diikuti oleh yang tidak hadir di tempat. Saudara-saudara, pada hari ini, pada kesempatan ini, kita pada hari Senin malam ini melakukan kebaktian seperti biasanya Wihara Dhammaguna melakukan kebaktian pada hari Senin malam, di mana wihara-wihara biasanya hari Minggu, mulai dari pagi terus-menerus sampai sore, silih berganti, Wihara Dhammaguna melakukan kebaktian di hari Senin. Ya tentu, hal ini disesuaikan dengan kondisi umat Buddha yang berada di sekitar wihara. Ini mulai melakukan kebaktian dengan cara tidak lagi di rumah masing-masing. Jadi, Wihara Dhammaguna telah memulai kebaktian bersama di lokasi wihara. Ini merupakan suatu kegiatan yang positif tentunya selama saudara-saudara semua melakukan penjagaan protokol kesehatan sesuai dengan yang telah ditegaskan oleh pemerintah kita, sehingga kita bersama-sama semua saling menjaga dan kesehatan dijaga untuk semua. Saudara-saudara, pada kesempatan ini topik yang akan saya bagikan adalah judulnya adalah egomania. Apa itu egomania? Dan apa bedanya dengan egoisme, saudara-saudara? Nah, saya pergunakan satu istilah yang digunakan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara-saudara. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini ada dibedakan antara egois dengan egomania, saudara-saudara. Egois sudah banyak dikenal oleh orang, egomania jarang dikenal orang. Ya, saya akan jelaskan perbedaannya. Egois ini merupakan kata benda, yaitu orang yang selalu mementingkan diri sendiri.
atau orang yang menganut teori egoisme. Ini dalam kondisi filsafat egoisme, ya. Yakni pandangan yang melihat bahwa satu-satunya tujuan hidup adalah mewujudkan ambisi pribadi, ya. Orang ini tingkah lakunya tentu didasarkan atas dorongan keuntungan sendiri, diri sendiri, daripada untuk kesejahteraan orang lain. Nah, ini egois namanya, ya. Mereka yang hanya bahagia ketika tujuannya tercapai, tujuan untuk diri sendiri. Nah, ini namanya orang yang egois, ya. Baginya tujuan umum, ya, bukanlah hal utama, saudara-saudara. Bahkan cenderung banyak yang mengabaikan atau melanggarnya jika bertentangan dengan kepentingan dirinya sendiri. Nah, ini egois, saudara-saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu bagaimana dengan egomania? Nah, saudara-saudara, ini topik kita nih hari ini, egomania. Jadi kita tidak membicarakan yang umum tuh. Yang umum tadi itu egois, mementingkan diri sendiri, semua untuk diri sendiri, apapun untuk mencapai kepentingan diri sendiri. Nah, apa itu egomania? Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, egomania itu artinya orang yang tergila-gila terhadap dirinya sendiri, saudara-saudara. Jadi orang gila itu ada yang gila terhadap diri sendiri, saudara-saudara. Ya. Orang ini di jiwanya dikatakan rapuh, ya, kepribadiannya rapuh. Nah, di dalam kamus tersebut disebutkan bahwa ini sering terdapat pada orang yang kurang sehat jiwanya. Jadi orang yang tergila-gila terhadap dirinya sendiri, ini dianggap sebagai orang yang kurang sehat jiwanya, saudara-saudara. Ya, egomania ini tidak dapat melihat sebagaimana adanya dirinya. Jadi dia tidak memahami dirinya sendiri, tidak tahu dirinya, seperti apa sesungguhnya dirinya. Ini egomania namanya. Ya, jadi ciri-cirinya itu cukup banyak. Saya sebutkan beberapa ciri ya, saudara-saudara ya. Jadi nanti kalau saudara-saudara menemukan ciri-ciri yang seperti ini, refleks kepada diri sendiri, kita masuk nggak nih dalam golongan ini? Ya. Nah, dia merasakan lebih di dalam pencapaian pribadinya. Entah itu bakatnya, entah itu prestasinya, dan ingin orang lain mengakui superioritasnya. Jadi secara langsung, verbal, tindakan, maupun secara batin. Ya. Nah, kalau secara batin ini tidak langsung loh, saudara-saudara. Kalau yang secara langsung itu secara verbal, secara tindakan. Ya. Nah, ia asik dengan dirinya sendiri, merasa benar akan aktivitasnya. Apapun aktivitasnya dianggapnya benar. Ya. Ingin menerapkannya kepada orang lain bahwa ini benar. Atas dorongan batin yang tak terkontrol, tidak disadari, saudara-saudara. Tidak peduli orang lain itu mau menerimanya atau tidak. Dalam arti kurang atau tidak bisa menerima opini orang lain, saudara-saudara. Jadi, egomania ini dia itu kalau beraktivitas atau memberikan aktivitas tertentu keluar, itu dia atas dorongan pribadinya bahwa ini penting. Ini penting. Ya, ini penting. Ya, orang-orang sekarang suka disebut itu namanya baper lah ya, baper. Menurut dia baper ini penting, gitu kan? Terserah orang mau menerima atau tidak, menurut dia penting. Jadi orang ini bersifat kritis, ya. Dalam emosinya yang terdalam, batinnya sebenarnya kurang nyaman atau secara batin itu sinis, saudara-saudara dalam tanda petik. Mungkin kalau secara penampilan mulut, bicara itu tidak sinis. Tetapi secara batin sebenarnya dia sinis jika ada yang berbeda pendapat dengannya, saudara-saudara. Ya. Nah, menurut pandangan umum, jadi menurut orang-orang umum nih saudara-saudara, ia tak tertahankan, ingin menjadi pusat perhatian, self-centered, ya, merasa sebagai bagian penting bagi dunia ini. Jadi apapun dia inginnya jadi pusat perhatian dan merasa ini penting dia ini bagi dunia. Ya, jadi dorongan ini akan terus berlanjut jika mendapatkan umpan, saudara-saudara. Umpan itu bisa dari teman, bisa dari media sosial atau apapun, ya, atau apapun. Nah, ini adalah sebuah penyakit batin di mana ia percaya dirinya lebih powerful, lebih penting, lebih berpengaruh dari sebenarnya, ya, serta eksploitatif.
istilahnya lebay kalau kata orang umum, ya. Umumnya mempunyai pengalaman kurang atau tidak mendapatkan perhatian atau penghargaan yang cukup. Artinya orang-orang yang seperti ini umumnya dia memiliki pengalaman, jadi pengalaman dari dulu-dulu, ini kurang atau tidak mendapatkan perhatian atau tidak mendapatkan penghargaan yang cukup dari orang-orang di sekitarnya, entah dari keluarganya, entah dari siapa. Nah, dia ini merasa sangat percaya diri, unik kan? Ya, walaupun tidak mendapatkan penghargaan, tidak mendapatkan perhatian yang cukup, dia punya percaya diri yang sangat tinggi, sangat percaya diri, ya. Seringkali ia sangat percaya diri dan berkacamata kuda, sehingga apa? Egomania ini sering disalahartikan dan memperdalam keterpurukannya ketika mendapatkan angin segar dari slogan, saudara-saudara. Angin segar dari slogan itu apa contohnya? Nah, contoh ada slogan begini. Orang yang percaya diri adalah kunci semua orang sukses. Nah, ini dipegang oleh dia. Dipegang oleh dia. Sehingga kepercayaan dirinya sangat tinggi, saudara-saudara. Karena menganggap dia akan sukses. Sehingga mau benar mau salah kalau dia percaya diri dia anggap ini faktor kesuksesan. Ya, jadi ini satu adopsi quote ya, di mana orang yang percaya diri adalah kunci semua orang sukses. Dia adopt itu, dia agungkan itu, ya. Contoh saudara-saudara, contoh ya. Contoh, saya ambil contoh ini orang tua terhadap anak nih. Mohon maaf saudara-saudara. Jadi contoh ini ya, contoh ini bukan yang terjadi pada saudara-saudara. Contoh ini terjadi pada orang-orang yang saya amati, orang-orang yang saya hadapi, ya, ketika saya menolong orang itu. Kemudian orang-orang yang juga diteliti, ya. Jadi contoh ini dari hasil riset, dari hasil pengalaman sendiri, dari hasil pengamatan juga, ya. Ini contohnya salah satu contoh orang tua terhadap anak, saudara-saudara. Contohnya begini. Nak, menurut mami ini penting loh. Nah, ini mami nih, ya. Boleh mama, ya. Ini penting loh, penting. Masa kamu nggak paham apa yang mama berikan buat anak? Buat anak kan hanya yang penting saja. Perhatikan loh nak ini. Camkan ini. Nah, kata-kata perhatikan dan camkan ini bisa lewat mulut, bisa diam. Artinya ketika dia ngomong, nah ini penting loh. Masa nggak paham apa yang mama berikan bahwa ini yang terbaik buat kamu, yang terpenting buat kamu. Nah, dia diam begitu. Bisa juga dia ngomong diam dalam hati atau dia ngomong, perhatikan ini, camkan. Nah, contoh misalnya, saat nelepon anaknya, langsung ditanya, nak, sudah buat PR belum? Sudah makan belum? Ingat nak, PR itu penting loh. Makan itu penting loh. Tuh lihat di tetangga si A, si B, kurang makan, telat bikin PR, jadi bodoh. Tiap hari ketika telepon, saudara-saudara, ibu bapak, ya, orang ini terus ngomongnya begitu, terus ngomongnya begitu, terus ngomongnya begitu. Kira-kira kalau ibu bapak jadi anaknya gimana? Gimana rasanya? Hah? Kalah terus ya oleh orang tua ya. Akibatnya apa? Bisa jadi diem, bisa jadi apa? Bisa jadi dendam, macam-macam saudara-saudara. Bisa jadi stres. Tetapi orang tuanya ngerasa nggak? Saudara-saudara, nggak. Orang tuanya taunya dia ini penting. Anak harus perhatikan pada orang tua. Orang tua ini lebih tahu dari anak. Nah, jika anak tidak ditanya tidak melakukan atau menentang atau mengkritiknya, maka dia akan bilang, anak tak tahu diri, tahu mendengar nasihat orang tua yang sudah berpengalaman. Nah, yang sudah berpengalaman, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, kamu ini pendidikannya apa sih? Nah, kadang dia ngomong begitu, kadang sambil menggedumel ya. Sambil jalan ke dapur atau dia kalau di kantor sambil dia ke temennya, emangnya pendidikannya apa sih? Sok tahu. Ini perhatikan yang saya omongin. Nah, kayak begitu. Dia ngedumel tuh. Kalau dia di kantor ngedumel begini, temen yang denger tuh. Padahal dia ngedumel pada anaknya, mungkin. Ya.
Nah, orang-orang yang berumur lebih tua banyak menganggap remeh orang-orang yang berumur lebih muda, contohnya. Waktu kamu masih pakai celana kodok, masih bau kencur pun saya sudah tahu kamu. Sekarang kamu sok tahu ngajarin saya. Nah, artinya apa? Dia menganggap selalu benar, terutama terhadap orang yang lebih muda, saudara-saudara. Nah, contoh-contoh yang tadi, saudara-saudara, itu bukan hanya contoh orang tua terhadap anak loh. Bukan loh. Mungkin nggak itu contoh itu dari teman kepada temannya? Sangat mungkin. Dari bos kepada anak buahnya mungkin nggak? Mungkin juga. Dari pembantu, dari orang tuanya terhadap pembantu? Mungkin. Dari majikan terhadap pembantu juga mungkin. Ya, dari sesama teman sebaya, beda tingkat pendidikan mungkin nggak? Sangat mungkin. Ya, sangat mungkin terjadi yang seperti itu. Ya, orang yang selalu merasa paling layak dipilih. Nah, ada lagi nih contoh lainnya. Merasa paling layak dipilih, ya. Mulai dari tingkat rendah dengan ngomong malu-malu, sebenarnya ini gue deh harusnya yang dipilih. Nah, ya kan? Tapi ada yang sampai memaksakan diri supaya dipilih dan merasa layak dipilih. Nah, seperti itu tuh. Dan dia nggak peduli omongan lain. Dengan cara apapun yang dia lakukan dianggap itu benar. Sah. Saya punya hak. Apapun hak saya berhak kasih tahu orang. Saya berhak menentukan pilihan saya. Nah, seperti itu. Ya, nggak peduli itu orang lain mau mengkritik, mau apa, orang lain merasa beban atau apa, nggak peduli dia, saudara-saudara. Dia menganggap dirinya paling disiplin, paling tahu, paling paham, paling bertanggung jawab, paling banyak informasi, saudara-saudara. Pernah saya mengalami di kantor, dia orang yang sangat teliti. Saya dulu kan dalam kondisi eh, berhadapan dengan audit, dengan siapa, ya kan? Wah, sayalah orang yang paling teliti, kata dia. Nah, sehingga dia actingnya sebagai orang yang paling teliti. Orang lain dianggap tidak teliti semua. Jadi semua harus perhatikan dia, karena dialah yang paling tahu. Dan informasi kebetulan dia paling banyak, saudara-saudara. Ini beberapa contoh, saudara-saudara. Nah, ada contoh lain, saudara-saudara. Ini unik. Ini unik. Misal ada si A dan si B. Ya, si A dan si B. Si B dihubungi oleh si C untuk mengajar Dhamma, untuk mengajar ajaran Buddha. Topiknya sangat sederhana, yaitu topik berdana. Si B ya, dihubungi oleh si B, si C untuk Dhamma kelas, topik berdana. Mengetahui bahwa si B, jadi ini si A nih, tahu bahwa si B ilmunya seperti apa sih? Ya, tahulah dulu-dulu dia kan begitu, belajarnya kan dari gue katanya. Belajarnya dari saya, ilmunya ya segitu-gitunya, ya kan? Kok dia yang dipilih ya? Nah, udah mulai tuh. Dia yang dipilih ya. Nah, dia ngomong nih ke teman yang lain. Dia yang dipilih tuh. Gile juga tuh. Nah, kemudian dalam batin, si A ini berpendapat dalam batin. Ah, paling yang diajarin apa sih? Paling cuma sampai gitu, gampang lah. Udah kamu nggak usah ikut ajaran dia. Nggak usah ikut dhamma kelas dia. Nih, kalau mau ikut, saya akan bawakan ini nih. Ini sangat penting, jauh lebih penting dari itu. Nah, loh, saudara-saudara nih sih kayak begitu, ya. Nah, hal-hal yang model begini, saudara-saudara, ini juga bisa terjadi, saudara-saudara. Jadi tadi yang contoh saya orang tua terhadap anak itu, bukan hanya orang tua terhadap anak, saudara-saudara. Yang dihadapi, yang diteliti, yang diamati, ternyata itu menjadi penyakit umum tuh. Egomania itu di mana-mana, saudara-saudara. Ada di mana-mana. Nah, sekarang nih umat Buddha nih. Umat Buddha ini pengen tahu nih, Pak Slamet nih ngomong apa sih? Apa sih? Bagaimana prosesnya nih secara dhamma kejadiannya? Bagaimana kejadiannya secara dhamma? Nah, kita bahas secara dhamma nih, saudara-saudara ya. Secara dhamma, saudara-saudara ya. Ini sebelum kita masuk membedah secara lebih dalam, saya kasih tahu dulu ya
bahwa kasus-kasus yang terjadi itu ternyata, saudara-saudara, ya, ia yang mengalami proses egomania ini ternyata dulu banyak tidak mendapatkan apa yang diharapkannya untuk dihargai. Ia haus dihargai, tetapi tidak pernah mendapatkannya. Bahkan ketika ia lulus, lapor kepada orang tuanya cuma bilang, oh gitu, selamat ya. Nah, udah cuma begitu. Nah, jadi ketika kecil, apapun yang diperbuatnya, ia tidak mendapat apresiasi yang dibutuhkan. Sebagai rasa dihargai. Nah, ini ada rasa dihargai dia butuh. Entah oleh orang tuanya, entah oleh gurunya, entah oleh saudara kandungnya, entah oleh pembantunya, atau oleh siapapun yang terlibat dengannya, saudara-saudara. Ya, atau dia juga bisa mendapatkan tuntutan yang sangat berat dari orang tuanya misalnya. Dia perfeksionis. Nilainya 9,5. Masa begitu aja dapat 9,5? 10 dong. Begitu udah 10, ya baru 10, baru sekali. Nah, lo semua nggak ada yang benar, saudara-saudara. Ya, dari lingkungannya juga begitu, dari sekolah mungkin bisa terjadi. Nah, akibatnya apa, saudara-saudara? Anak ini mengalami efek compounding. Compounding itu apa? Penumpukan akumulasi, akumulasi ketidakpuasan. Dari apa? Kebutuhan untuk rasa dihargai, kebutuhan untuk diperhatikan. Nah, saudara-saudara, ini efeknya banyak ya. Karena kita ini topiknya adalah egomania, saudara-saudara. Jadi efek yang saya sebutkan di sini adalah efek yang mengarah ke egomania nih. Jadi yang tadi itu pengalaman tadi bisa menimbulkan multiple efek. Ada yang orang menjadi stres, menjadi pendiam, menjadi penakut, ya, menjadi down. Tapi ada orang yang efeknya menjadi egomania. Caranya bagaimana? Ya, nah, ia berupaya, berjanji kepada dirinya untuk mencari pembuktian dengan berbagai cara agar ia diapresiasi, agar dia dihargai, agar dia diperhatikan, saudara-saudara, agar dipandang sempurna, mahir, perfect, teliti, dan sebagainya, dan serba tahu. Nah, saudara-saudara, ini efek yang khusus yang mengarah ke egomania nih, saudara-saudara. Akibat yang tadi, efeknya kan banyak tuh tadi. Ada yang jadi stres, nggak mau belajar, malah down, pengen bunuh diri. Ada yang seperti itu. Tapi saya ambil yang efeknya ini, ada yang efek terbalik. Dia ingin membuktikan bahwa dia bisa. Dia ingin membuktikan bahwa dia perfect. Dia ingin dipandang sempurna. Ingin dihargai, ingin diapresiasi, ingin diperhatikan. Nah, itu. Ya. Kemudian, saudara-saudara, ketika riset itu berlanjut, ternyata orang ini ketika dia mendapat apa yang diinginkannya itu, ternyata dia tidak mendapatkan apresiasi dan perhatian dari luar karena tata cara dia yang tidak elegan. Orang lain tidak mau perhatikan itu. Akibatnya orang lain bilang lebay. Nah, sehingga dia secara eksplosif, tadi kan ada tuh sifatnya, secara demonstratif, secara eksplosif, tanpa dia bisa kendalikan, batin dia menuntut itu. Sehingga dia lakukan dalam ucapan, dalam kata-kata, dalam tindakan. Oh, kalau sekarang banyak, bukan ucapan kata-kata saja. Bisa dalam ibu jari, saudara-saudara. Lewat WA. Bisa, saudara-saudara. Bisa kejadian seperti itu. Jadi dia berupaya awalnya itu untuk memenuhi kebutuhan dia itu, kebutuhan rasa dihargai, kebutuhan rasa diperhatikan, ya. Kata rasa ini tanda petik, ya. Kebutuhan dihargai, kebutuhan perhatian, ya. Akhirnya dia searching di objek, mencari objek supaya dia bisa dihargai, bisa diperhatikan, bisa dipandang sempurna, bisa dipandang perfect, bisa dipandang paling ngerti, dan bisa dipandang serba tahu, nah, macam-macam. Ya, dia mencari objek, saudara-saudara. Nah, ketika dia mencari objek, saudara-saudara, saya tanya kepada saudara-saudara,
haus di dalam mencari objek dan haus akan pujian dan sebagainya itu dalam bahasa Dhamma disebut apa, saudara-saudara? Sederhana ya, hasrat atau keinginan ya. Tanha dalam bahasa Pali ya. Tanha. Betul nggak? Ya. Nah, dia cari begitu. Nah, artinya, saudara-saudara, tingkat kehausan dia makin tinggi nggak sebenarnya tuh ketika dia mencari itu? Makin tinggi sebenarnya, saudara-saudara. Artinya secara akumulatif, ya, itu bukan hanya di level sadar, tapi sudah masuk level kalau istilah umum bawah sadar. Kalau di istilah umum bawah sadar, tapi kalau di istilah Dhamma itu sudah level sampai mengurat ke akar, ke dalam. Sangat kuat, ya. Dia mencari seperti itu, ya. Ya, dengan kehausannya itu. Bayangkan kalau kehausan itu, saudara-saudara, kalau tidak tercapai, itu ledakannya kan kuat tuh. Dia punya impuls, punya kekuatan tekanan, dorongan untuk membuktikan, begitu kan? Ya. Nah, saudara-saudara, ketika dia memiliki hasrat seperti itu, nah di dalam Dhamma ini bisa timbul 4 jenis keakuan. 4 jenis keakuan, saudara-saudara. Ya, bagi saudara-saudara yang ikut kelas waktu hari Minggu kemarin, ya, waktu hari Sabtu, ya, itu tentang Mula Pariyaya Sutta, itu telah dibahas di sana garis besar kulitnya, ya. Nah, di sini egomania saya ambil satu topik egomania detailnya, ya, detailnya dari yang hari Sabtu. Saya detailin di sini. Satu contoh. Nah, yang pertama, ketika dia ketemu objek yang diinginkannya, ketemu, dapat kan dia? Ketika dia dapat, aku memperolehnya, aku bisa, aku memiliki pengetahuan, ya, aku. Jadi ada I am di sini, I am. Objek itu sudah menyatu dengan dia dah. Karena apa? Itu segalanya buat dia. Segalanya buat dia. Karena itu yang dicari-cari, saudara-saudara. Jadi dia sudah menyatu tuh dengan objeknya tuh, ya. Akulah, dia bilang, ya. Nah, dari aku ini ya, timbullah inilah aku. Nah, saya tanya, inilah aku. Di situ ada muncul apa, saudara-saudara? Ya, ada pandangan keliru tentang aku, padahal itu kondisi semua. Ketika dia ketemu objek, hanya ketemu objek sebenarnya, ya. Tetapi dia memandang seolah-olah itu aku nih, inilah aku. Ya. Nah, ini adalah cikal bakal munculnya kesombongan, saudara-saudara. Mana? Ya. Jadi dari tanha tadi hasrat, keinginan yang menggebu-gebu, ada pandangan keliru terjadi ketika dia sudah dapat, ya. Kemudian ini mengkondisikan timbulnya kesombongan. Nah, tanha diti mana istilah palinya, ya. Sehingga timbul kesombongan-kesombongan lain. Akulah yang mengetahuinya, aku yang memahami, aku yang mendengar, aku yang menganalisa, saudara-saudara. Ya, aku yang menganalisa. Aku yang hebat, saudara-saudara. Itu yang pertama tuh, saudara-saudara, terbentuk pertama. Nah, kemudian apa, saudara-saudara? Ketika dia mencari tadi, sebenarnya dia melihat-lihat juga, ya kan? Ada orang-orang yang pandai, betul nggak? Ada orang-orang yang pandai. Ada orang-orang yang mendapatkan penghargaan. Ada orang-orang yang mendapatkan apa? Perhatian. Ya, sehingga di situ bisa muncul iri nggak, saudara-saudara? Bisa muncul iri. Ya, tapi bisa juga di dalamnya bukan iri yang muncul. Muncul yang kedua, pandangan. Saya akan menjadi bagian mereka. Nah, aku akan menjadi bagian di dalam orang-orang pandai. Jadi dia merupakan bagian di dalam orang-orang pandai, saudara-saudara. Di dalam, ya. Tadi sebagai, sekarang dia ada di dalam. Akan menjadi, will be.
Ya, will be akan menjadi. Nah, begitu dia sudah di dalam, maka apa? Aku di dalam orang-orang pandai. Nah, ini pandangan aku yang kedua. Aku di dalam, ya. Aku di dalam itu. Ini wujud mirip apa? Mirip kontainer. Jadi ada kumpulan orang-orang pandai, ini sebagai kontainer, kontainer tempat wadah dia untuk bergaul di situ. Dia bagian dari itu. Kontainer self namanya, ya. Kontainer self. Ini Atta sebagai bagian di situ, ada kontainer di situ. Sehingga dia ada di dalam kontainer itu, ya. Nah, seperti itu. Sekarang ada model yang ketiga, saudara-saudara, bisa kejadiannya, ya. Kalau dia berada di golongan orang-orang, ya, yang bodoh, golongan orang-orang yang tidak dihargai, golongan orang-orang yang tidak mendapatkan perhatian. Kan kadang-kadang orang yang senasib sepenanggungan itu mereka berkumpul ya saudara-saudara, betul nggak? Berkumpul di sana, waduh, kemudian dapat bully dari orang-orang, wah kamu ini orang yang gini, kamu nggak berharga, begini, 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 ya kan? Kemudian dia kan ingin terlepas dari itu, dia mencari, betul nggak? Nah, begitu dia dapatkan, maka dia menganggap apa? Ini ada aku yang baru, saudara-saudara. Aku keluar dari situ. Aku terpisah dari itu. Nah, ini pandangan aku yang ketiga. Ada sesuatu aku yang terpisah dari objek yang dia benci itu. Ya, keluar dari situ. Ya, ya. Atau ketika dia bergaul dengan orang-orang yang dihargai dan sebagainya, kemudian dia pulang, aku ini jebolan dari orang-orang yang dihargai loh. Aku ini alumni loh dari orang-orang yang hebat itu loh. Nah, dia keluar dari situ, memisahkan diri dari situ sebagai separate, ya. Nah, ini adalah aku yang keluar dari objek, ya. Ini pandangan keliru yang ketiga, saudara-saudara, ya. Nah, kalau sudah itu, saudara-saudara, timbul pandangan yang keempat nih. Pandangan yang keempat. Ilmu ini adalah ilmuku. Kepandaian ini adalah kepandaianku. Kesempurnaanku. Kehebatanku. Ketelitianku. Kemahiranku. Kecantikanku. Kesopananku. Kebaikanku. Possessor self. Jadi yang tadi ada container self. Ada nucleus self. Sekarang possessor self. Ada kebaikanku. Ya. Nah, tentu saja orang ini muncul jadi apa? Kepunyaanku, pandangan keliru tentang bahwa ini adalah milikku, begitu kan? Tetapi saudara-saudara, orang ini yang sudah berpandangan keliru yang seperti ini sampai ini adalah milikku, mereka itu banyak orang-orang baik loh, banyak orang-orang baik loh. Kemudian dia berupaya untuk berbuat baik, berbagi kebaikannya, berbagi kepandaiannya, kemahirannya, kecantikannya, kesopanannya, kesempurnaannya, saudara-saudara. Ya. Nah, namun ketika dia berbagi, dia tidak tahu bahwa berbagi itu akan terjadi dengan mulus kalau ada yang dibagi dan butuh atas bagian itu. Jadi ada yang memberi, ada yang nerima. Pas, klep. Tapi kalau ada yang beri, ini nggak ada yang nerima, gimana? Nah, ini banyak kejadian, saudara-saudara. Orang yang egomania, dia pengen memberi kalau dia baik. Ya kan? Merasakan bahwa ini kebaikanku, kesopananku, kemahiranku, kepandaianku. Wajib dong aku berbagi. Orang lain nggak terima akan pandangan dia ini, dia bagaimana? Nah, ingat ciri-ciri tadi tuh. Dalam hatinya, dalam batinnya ada sinisme.
Kayak nggak tahu aja ini kan hal yang penting. Mirip nggak dengan orang tua yang tadi? Ini penting. Saya memberitahukan kamu, nak, ini penting. Nah, si anak setiap hari dibegituin, kan lebay, ya kan? Padahal dia merasa penting itu. Nah, itu egomania, saudara-saudara. Jadi egomania ini terjadi mirip seperti yang kita bahas di Mula Pariyaya Sutta pada saat hari Sabtu kemarin. Ya, terjadinya seperti itu, saudara-saudara. Terjadinya begitu. Ya, mereka terjadi seperti itu. Ya, terbentuk aku, I am, kemudian this is myself, ya. Yang kedua, I am in that self, ya. Yang ketiga, I am apart, emanate. Saya terpisah, saya muncul saya keluar dari kumpulan itu. Saya jebolan itu. Ada saya di situ, aku. Ya, sudah ada sombong, ada pandangan kelirunya. Kemudian dia pengen miliki. Jadi possessor self. Inilah kehebatanku, inilah kesempurnaanku. Kemudian dia tunjukkan itu keluar. Ketika ditunjukkan keluar, sayangnya di luar itu tidak menanggapi dengan serius. Sehingga apa? Yang dia cari sebenarnya bukan kepandaian yang dikasih lihat, yang dia cari apa, saudara-saudara? Perhatian, betul, ya. Perhatian atau rasa dihargai atau rasa hebat. Ya, ternyata nggak dapat. Nah, akhirnya dia sinis. Tetapi dia masih merasa benar. Dia tergila-gila kepada kepandaian dia. Tetap dia lakukan. Tetap dia lakukan lagi. Nah, ini ciri-ciri egomania, saudara-saudara. Ya. Jadi saya yakin saudara-saudara tidak ada yang masuk dalam kategori egomania. Kenapa? Kalau sudah tahu kategori egomania, mungkin malas untuk dengar egomania. Tapi bagi mereka yang belum tahu, apa itu egomania? Nah, mulai dah, ikut dah. Jadi ikut Zoom gitu kan ya. Ikut kebaktian juga yang tadinya mungkin ada malas-malas sedikit kebaktian, sekarang kebaktian. Tetapi saya yakin ibu bapak semua di sini bukan hanya gara-gara ingin tahu egomania apa, tetapi suatu kebaikan di dalam mendengarkan dhamma adalah kebaikan untuk menambah peningkatan batin bawana. Nah, saudara-saudara, jadi kalau orang-orang yang egomania, ya, mungkin ada yang datang kepada saudara-saudara tuh. Gimana ya saya supaya berubah ya? Bagaimana berlatihnya nih, mengelolanya nih sebagai egomania? Jadi kalau mau berubah dari egomania menjadi tidak egomania, itu harus berlatih saudara-saudara. Latihan untuk membuka diri dengan cara apa? Pertama berlatih caga, yaitu pengorbanan, saudara-saudara. Apa itu pengorbanannya? Pertama, pengorbanan telinga. Ah, untuk apa? Untuk mendengar suara kan? Tapi sekarang kalau suara nggak terdengar, biasanya dituangkan lewat apa? Lewat tulisan kan? Artinya sekarang pengorbanan apa? Pengorbanan mata. Buat baca, mendengarkan, melihat. Artinya butuh apa? Kesabaran di situ. Kesabaran dari telinga, kesabaran dari mata, juga kesabaran ibu jari, saudara-saudara. Sekarang itu. Jadi, kalau ingin berlatih supaya tidak egomania, ibu jari harus mulai diikat nih pakai plester nih. Jangan main forward. Mulut, jangan main ngomong. Pelan-pelan, harus latih pengorbanan. Itu pengorbanan disebutnya oleh Sang Buddha. Ya, jadi pengorbanan itu bukan hanya berdana uang, bukan. Tetapi sifat batin yang berkorban untuk memberikan kesempatan-kesempatan. Sehingga di situ ada unsur kesabarannya di dalamnya. Kesempatan melihat, kesempatan mendengar, kesempatan bicara, kesempatan ibu jari diem, ya kan? Yang lebih banyak dibandingkan dengan berbicara. Nah, saudara-saudara, ketika saya belajar ilmu komunikasi, ya, ternyata ya,
kegagalan, keributan di rumah tangga, di pertemanan, di organisasi, dimanapun itu terjadi gara-gara komunikasi. Kebanyakan orang pengen ngomong tapi nggak mau denger. Kebanyakan itu. Ya, jadi kebanyakan orang banyak bicara, dengernya sedikit. Nah, jadi orang egomania pertama harus latih caga tadi pengorbanan. Lebih banyak mendengarkan, lebih banyak membacanya, ya kan daripada membroadcastnya atau ngomong, ya. Nah, berlatih empati artinya apa? Ketika dia melakukan aktiviti tertentu atau bicara tertentu orang lain responnya kok biasa saja, dia harus berlatih empati. Empati ini melihat, mendengar, memikirkan dari sudut pandang si lawan bicara. Sehingga secara objektif dan bijaksana tahu. Bukan ikut merasakan ya saudara-saudara, be careful. Ikut merasakan bisa terbentuk 4 ego yang tadi. Bahaya. Tetapi dengan bijaksana dia melihat, oh begini, maksudnya dia begini. Artinya apa? Dia memiliki perhatian yang jeli terhadap lawan bicara, ya, supaya apa? Supaya tahu, oh lawan bicara ini, sebenarnya begini, sebenarnya begini, ya. Sehingga dia menjadi objektif sifatnya. Nah, ini empati, saudara-saudara. Jadi empati itu yang disebut merasakan seperti lawan bicara, itu keliru, saudara-saudara. Keliru. Dari pengalaman kami berhadapan dengan klien, ya, itu malah berbahaya yang begitu. Nah, empati itu sebenarnya dia mengembangkan perhatian yang jeli terhadap objek secara objektif dan bijaksana sehingga dia tahu objek itu sebenarnya begini hakikat sesungguhnya sehingga itu direflek dia lihat oh ternyata dia begitu pandangannya jadi saya nggak perlu ngomong ini nah itu sebenarnya empati itu ya ada perhatian terhadap objek sebagaimana adanya bukan merasakan sebagai objek yang menderita mendengar bukan itu bahaya itu yang begitu ya bahaya karena apa ketika merasakan marah seperti objek yang marah itu kan keburukan saudara-saudara ya jadi Sang Buddha tidak mengajarkan begitu mengajarkan empati itu Sang Buddha adalah perhatian jeli terhadap objek sebagaimana adanya nah itu saudara-saudara jadi ini namanya latihan eling terhadap fenomena saudara-saudara ya nah sering merenungkan ketika interaksi dengan orang-orang seperti itu bagaimana ya? Oh, dia kenapa begini ya? Nah, itu direnungkan saudara-saudara. Artinya ada review. Ketika kita berhubungan dengan orang-orang, ada yang mulus, ada yang tidak mulus, saudara-saudara. Nah, itu direview sebagai pembelajaran. Nah, ini aspek eling yang kedua sebenarnya. Mereview apa yang telah kita lakukan sehingga kita tahu porsi yang sesungguhnya. Ya, dan yang terakhir, bergaul dengan orang-orang yang terbuka, open mind, dan positif. Ya, ingat yang positif. Ya, terbuka, open mind, positif, saudara-saudara. Nah, itu tips untuk para egomania. Nah, saudara-saudara, tadi kan saudara-saudara kan bukan yang egomania. Nah, tapi mungkin nggak saudara-saudara berhadapan dengan orang egomania? Sangat mungkin, saudara-saudara. Karena egomania ini di mana-mana sekarang banyak. Apalagi dengan slogan tadi tuh. Percaya diri adalah modal sukses. Nah, sehingga dia percaya dirinya membuta, saudara-saudara. Percaya dirinya membuta, dia tidak membuka diri, ya. Nah, itu banyak sekarang zaman now. Karena apa? Ilmu yang begini kan nggak ada di sekolahan, saudara-saudara. Tidak ada di sekolah, ya. Nah, lantas bagaimana menghadapi para egomania? Nah, yang pertama kita harus tenang, saudara-saudara. Ketika badai kesombongan datang, wah ini badai kesombongan kan bisa datang. Inilah aku sebagai juru selamat, ya. Aku kasih tahu kamu ya, harus begini, begini, begini. Hati-hati di sini, banyak ini. Nah, ini kan juru selamat nih. Juru selamat kan datang itu ada kesombongannya dikit. Inilah aku sebagai juru selamat.
datang bertubi-tubi. Nah, artinya apa? Badai kesombongan datang. Ketika badai kesombongan datang, orang yang sombong itu nggak sadar, saudara-saudara. Nggak, karena apa? Orang egomania itu menganggap dirinya benar. Menganggap dirinya benar. Dan menganggap dirinya paling tahu. Banyak data. Walaupun dia nggak ngomong itu, tapi dalam batin itu di dalamnya meletup. Ingin mendapatkan perhatian. Ingin mendapatkan perhatian. Nah, ingat yang tadi. Dia searching perhatian, searching rasa harga diri dalam batinnya. Sejak lama, sehingga itu kuat sekali impulsnya, sehingga tanpa disadari, ya, kalau orang-orang umum bilangnya di bawah sadar, itu langsung mengendalikan dia dalam tindakan, ucapan, maupun pikiran. Sehingga itu bisa berupa badai bagi orang lain, badai kesombongan datang. Nah, apabila kita berhadapan dengan badai kesombongan, saudara-saudara, hentikan berbicara. Atau hentikan WA-nya, diem. Jangan ikut-ikutan WA, bertanggapan, ya. Hentikan, ya, secara halus, ya. Secara halus hentikan. Tahan, jangan sampai ada persetujuan verbal. Karena apa? Orang yang egomania kan belum tentu benar, saudara-saudara. Pendapatnya. Data mungkin benar, tapi pendapat belum tentu benar, saudara-saudara. Ya, jangan kasih persetujuan verbal. Karena apa? Itu akan meningkatkan kembali. Badai kesombongan itu bertubi-tubi terus akan datang ke saudara nanti. Ya, jadi tahan persetujuan verbal, ya, hentikan berbicara secara halus, ya. Pak, Bu, mohon maaf, saya akan begini-begini dulu, numpang ke kamar kecil, misalnya kayak begitu, ya kan? Kalau di WA, mohon maaf, saya ada kegiatan, mohon off dulu sebentar. Nah, kayak begitu, ya. Atau ubah ketertarikan kita kepada bidang lain dalam kata-kata itu. Ubah ketertarikan kita ke hal lain, ya. Nah, ketika berhadapan dengan egomania, saudara-saudara, jaga kepercayaan diri saudara-saudara. Jaga, jangan sampai drop juga kepercayaan diri saudara-saudara. Maka badai kesombongan akan terus datang menghantam. Jaga kepercayaan diri. Ya, jangan terombang-ambing ikut. Ya. Nah, kemudian cari orang lain, saudara-saudara, atau mentor, atau jembatan otoritas untuk mengelola dia. Jadi orang egomania ini dia bisa nurut, bisa takut kalau kepada orang yang lebih hebat dari dia, ditakuti dia, dikagumi dia, dihormati dia. Nah, saudara-saudara, cari jembatan otoritas. Ya, authority bridge namanya. Wah, keren bahasa ilmuwan itu keren-keren, saudara-saudara. Padahal terbentuknya dari tradisional ajaran Buddha tadi 2600 tahun yang lalu lebih, ya kan? Ya. Nah, kemudian saudara-saudara ingat, ketika berhadapan dengan egomania, cek dan recheck ego sendiri, kesombongan sendiri. Hati-hati itu nyangkut juga. Karena apa? Begitu badai kesombongan datang, kesombongan diri sendiri itu bisa muncul menolak. Dan di situ bisa frontal ribut, saudara-saudara. Jadi, cek dan recheck kesombongan diri sendiri dan ego diri sendiri. Jangan sampai terpancing pembicaraan panjang, saudara-saudara. Jangan sampai terpancing pembicaraan panjang. Ya. Dan ketika kita berhadapan dengan dia, fokus pada hal positif. Fokus pada hal positif. Fokus pada hal positif. Ya. Nah, kalau sudah sekian lama, saudara-saudara kan akan tahu moodnya. Ada persahabatan beracun, ada persahabatan madu. Jadi saudara-saudara harus putuskan juga tuh. Mau terus bersahabat dengan dia atau cukup teman dan kenal saja. Seperti itu. Ya toh? Ya. Jadi saudara-saudara harus mulai tahu. Apalagi kalau sudah deket banget dengan orang itu. Ya kan? Harus tahu tuh porsinya.
beracun atau madu persahabatannya. Hati-hati. Dalam waktu yang tepat, saudara-saudara, kemukakan secara halus intervensi perasaan Anda dan pendapat Anda tentang sifat dia. Jadi sesekali ngomong, ya, bahwa Anda peduli akan persahabatan Anda dengan orang itu, ya. Namun Anda kok lebih mengutamakan dominansi Anda sih? Kita kan bersahabat begitu, ya. Nah, Anda kalau lebih dominan kesombongan, dominansi, dan begini-begini, nah itu kan pasti nanti rame tuh. Makanya harus cari waktu yang tepat, jangan sembarangan untuk ngobrol yang seperti itu. Misalnya aku mengerti kamu, kamu sangat gembira dengan ide kamu. Nah, ya kan orang seperti itu kan gembira ketika menyampaikan idenya. Gembira, dia dengan penuh passion, karena apa? Ada hunting harapan. Dihargai, diperhatikan, saudara-saudara. Jadi dia sangat gembira tuh. Nah, kita kasih tahu, saya mengerti kamu. Kamu sangat gembira menyampaikan ini, ya, ide kamu ini. Tapi aku selama ini kok mendengar terus dari tadi. Kamu tuh begitu terus, ada pandangan orang berbeda, kamu kok begini. Nah, ya, sekali-sekali kok ya dengerin dia juga lah, gitu kan ya. Atau maunya dia apa, ya, supaya dia merasa dipedulikan juga sama-sama. Nah, ini butuh kesabaran saudara-saudara, ya. Butuh kesabaran yang seperti itu, ya. Butuh kesabaran. Jadi saudara-saudara, ya, hal-hal mengenai egomania ini saudara-saudara, ya, sederhana sebenarnya. Ada di sekitar kita, ya. Maka kita harus mengelolanya, ya. Kalau orang itu misalnya berkonsultasi kepada saudara-saudara, saudara-saudara tadi dapat beberapa tipsnya kan? Oke, ya. Nah, saudara-saudara, jadi itu oleh-oleh dari Kota Bogor ke Kabupaten Bogor, ya, ke Ciluwer, Wihara Damaguna. Juga oleh-oleh untuk saudara-saudara kita nih, di mana saudara-saudara kita mendapatkan kebaikan dari umat Buddha Ciluwer, sehingga bisa join sama-sama mendengarkan, ikut kebaktian secara online melalui media sosial Zoom maupun YouTube, ya. Jadi itu oleh-oleh dari saya kepada ibu bapak semua. Tadi saya secara sepintas lihat juga di Zoom, ya. Wah, ini ada kolega saya juga dari jauh nih. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Bandung, ya. Jauh-jauh semua, ya. Nah, terima kasih kepada kehadirannya semua. Ya. Saudara-saudara semua, demikian apa yang saya sampaikan dalam Dhammedesana pada hari ini, ya, tidak panjang. Semoga ini menambah satu inspirasi di dalam mengelola ketika berhadapan dengan para egomania, atau apabila di antara kita ada yang mengalami egomania, kita harus sudah mulai alert, ya, karena kita telah terbentuk 4 ego yang di dalam Mula Paryaya Sutta itu dibedah pada waktu Sabtu yang lalu, tetapi detail tentang egomanianya hari ini tadi dengan berbagai contoh. Demikian apa yang saya bisa bagikan pada malam hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada pernyataan-pernyataan saya yang mungkin tanpa disengaja tidak berkenan bagi saudara-saudara, mohon dimaafkan, ya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Buddhaya.